Bagaimana caranya mengelola proyek yang agile atau secara agile? Kita harus mampu membuat daftar kebutuhan dan menentukan prioritas. Kumpulkanlah kebutuhan pelanggan dan tentukan mana yang prioritas dari daftar-daftar kemungkinan yang ada atau yang kerap disebut sebagai backlog produk. Daftar ini harus diperbarui secara teratur selama pengembangan produk. Karena dalam pengembangan produk banyak sekali skenario, pilihan, alternatif yang bisa kita ambil. Di situ kita harus membuat daftar backlog sesuai dengan prioritas. Mana yang penting dan genting kita utamakan. Kemudian kita kembangkan tim, bentuk tim, formulasikan tim dengan keterampilan yang diperlukan oleh proyek. Pilihlah tim tersebut dengan kompetensi, skills yang diperlukan untuk mengembangkan produk berkualitas yang telah ditetapkan. Pastikan setiap anggota memahami prinsip-prinsip agile. Ini penting karena banyak sekali Scrum atau proses Scrum itu gagal karena yang bergabung ke dalamnya, walaupun mereka adalah individu yang kompeten, belum memahami prinsip-prinsip agile. Sehingga yang terjadi adalah konflik di dalam tim. Adopsilah kemudian kerangka kerja agile. Pilihlah kerangka agile yang sesuai dengan proyek kita. Kita bisa menggunakan Scrum, kita bisa menggunakan Lean, kita bisa menggunakan Kanban, dan lain sebagainya. Nah, pastikan apapun yang kita pilih, tim kita memahami. Jika belum, ya kita latih, kita training mereka dulu. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan selama proyek agile berlangsung. Lakukanlah perencanaan untuk sprint. Ya, buatlah rencana sprint yang jelas dan terperinci untuk periode pengembangan yang singkat. Sprint itu adalah seperti kita ketahui dalam dunia berlari, ya, waktu secara singkat yang kita pergunakan, kita alokasikan secara intensif di mana seluruh anggota tim akan menghabiskan energinya untuk fokus menyelesaikan suatu hal tertentu yang telah ditetapkan. Sprint bukan maraton, bukan berlama-lama, tapi lari secepat-cepatnya dengan sisa energi yang kita miliki secara bersama-sama agar bisa memecahkan masalah dengan efektif. Selenggarakan pula pertemuan stand up secara harian. Stand up itu adalah setiap pagi, setiap hari sebelum masing-masing anggota beraktivitas bertemu untuk saling update, memberikan umpan balik, untuk memperbarui project backlog misalnya, dan masalah apapun yang muncul dalam kesehariannya. Karena dalam agile project management, satu hari itu count. Satu hari itu penting. Dari situlah kemudian kita perbaiki produk atau layanan yang kita kembangkan secara terus-menerus berkesinambungan atau kita kenal dengan continuous improvement. Setiap kali sprint dilakukan dan berhasil, lakukan evaluasi dan tingkatkan di sprint-sprint berikutnya. Hal ini biasa dilakukan melalui proses yang namanya sprint review atau sprint retrospektif. Komunikasikanlah dengan jelas apa yang terjadi kepada pelanggan dan seluruh anggota tim. Pastikan semua orang memahami tujuan proyek dan peran mereka dalam mencapai tujuan tersebut dan status proyek dalam memenuhi tujuan tersebut. Gunakan alat agile yang sesuai. Ada banyak sekali software, ada banyak sekali devices, ada banyak sekali instrumen seperti papan Kanban online, ya, Gantt chart online, Scrum online yang bisa dipergunakan. Kuasai saudara-saudara prinsip-prinsip ini dan pastikan mereka yang ingin mengimplementasikan atau mengadopsi konsep agile project management telah menguasai prinsip-prinsip dimaksud. Sekian dan terima kasih.